Jadi kalau misalnya di Lokus Desa Cerdas itu sudah ada komunitas digital gitu ya, atau komunitas apapun lah itu bisa difasilitasi di dalam ruang komunitas digital itu. Mereka punya keahlian gitu ya, keterampilan, itu boleh aja gitu. Dan itu nggak terbatas gitu. Siapapun itu boleh untuk memanfaatkan ruang komunitas digital gitu. Mereka yang memfasilitasi komunitas-komunitas yang sudah ada di desa gitu ya, untuk mereka bisa mengupgrade skill mereka gitu kan. Halo Sobat PDKT, ketemu lagi dengan saya April, saya Badan Ranevika di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Tepuk tangan semuanya. Kita sudah lama gak bertemu April. Akhirnya. Iya, kamu cerah sekali hari ini pakai baju pink. Pink ya. Kalau ini kayak mau nonton konser gitu ya, hitam-hitam gitu ya konsepnya. Agak berkabung tapi tetap pink. Pink ya. Betul. Oke, gimana kabarnya Baran? Alhamdulillah sehat. Kita kembali menyapa Sobat PDKT di rumah dimanapun Anda berada. Iya, konsisten setiap hari Jumat jam 5 sore. Ya, boleh loh kalau mau ditonton lagi yang episode dari pertama ya. Selanjutnya, iya. Karena kita udah banyak banget episode. Betul. Hari ini kita mau bahas apa ya, April? Kita mau bahas tentang RKDD, yaitu Ruang Komunitas Digital Desa. Wow, oh aku denger nih yang komputernya bejibun kan? Banyak banget itu kan, yang banyak banget itu loh. Yang sodako komputer kan? Sodako bersedekah ya. Masya Allah, rame nih kita mau tahu dong. Iya. Kita ngobrol-ngobrol sama siapa sih sebenarnya? Ini sebenarnya temen aku banget. Temen gitu. aku juga. Iya, tapi memang dia kastanya lebih tinggi. Oh ada ini ya, stratanya beda ya. Kelihatan kalau ngelihat, oh ini mah pokoknya gitulah. Yang sering muncul di apel. Iya benar. Agen perubahan juga. Agen perubahan juga. Oke. Langsung aja kita kenalin Mbak Mayang Sahira. Kalau kita nyebutnya di Pusdaing itu Billie Eilish-nya Pusdaing. Kenapa coba tuh? dilihat mirip nggak? Billie Eilish. Nanti Masya Allah. Projen disandingkan Billie Eilish sama Billie Eilish-nya biar mirip. Biar sama-sama Islamik ya. Iya benar. Makanya mirip. Gimana Mbak Mayang, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Mbak Mayang ini adalah apa dibilang fungsionalnya? Saya masih fungsional penelaah teknis kebijakan sih. Iya, di Pusat Pengembangan Desa Indonesia Desa. Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ya. Waduh. Kita yang episode berapa ya waktu itu sama Mbak Mayang juga? Iya, kan? yang Kita juga kan? Iya benar. Betul. Kita juga Iya, Mbak. agen perubahan waktu itu kan. Iya benar. Terus sekarang beda episode kita bahas RKDD. RKDD. Gitu. Nah, sebenarnya RKDD itu apa sih Mbak Mayang? Iya, jadi sebelumnya ya, ini openingnya kita kan punya program Desa Cerdas ya, Smart Village, di mana program ini inisiasi Kementerian Desa, PDTT yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Nah, salah satu kegiatannya itu ya, itu namanya Ruang Komunitas Digital Desa. Sebenarnya kalau Ruang Komunitas Digital Desa atau kita bahasnya RKDD ya, nyebutnya RKDD. Itu sebagai core-nya program gitu. Karena apa sih gitu? Karena di RKDD ini nih benar-benar ya utamanya kegiatan Desa Cerdas tuh di RKDD ini gitu kan. Karena kalau misalkan mungkin kalau Desa Cerdas itu dimulai dari seleksi Desa Cerdas gitu kan, kemudian ada rekrutmen duta digital, peningkatan kapasitas. Nah, nanti muaranya tuh di ruang komunitas digital desa ini gitu. Nah, untuk RKDD sendiri itu adalah ruangan mungkin bisa berbentuk fisik atau virtual yang digunakan untuk mengumpulkan komunitas-komunitas yang ada di desa gitu. Jadi kalau misalnya di Lokus Desa Cerdas itu sudah ada komunitas digital gitu ya, atau komunitas apapun lah itu bisa difasilitasi di dalam ruang komunitas digital itu gitu kan. Karena nanti di RKDD itu sendiri nanti kan ada duta digital gitu ya, kader digital, di mana nanti mereka yang memfasilitasi komunitas-komunitas yang sudah ada di desa gitu ya, untuk mereka bisa mengupgrade skill mereka gitu kan, peningkatan kapasitas gitu ya, pelatihan-pelatihan gitu. Atau mungkin nanti ada yang mau sharing knowledge gitu kan, misalnya ada masyarakat desa gitu ya, punya kemampuan, keterampilan. Nah, misalkan mereka mau sharing knowledge gitu ya ke masyarakat desa lain, itu dipersilakan menggunakan RKDD tersebut. Seperti itu. Kalau ada komunitas yang belum digital, boleh? Maksudnya
komunitas ibu-ibu arisan panci misalnya ya. Kan dia Masuk ke belum situ. digital tuh. Iya, iya. Ya, boleh masuk situ juga. Iya. Boleh ya? Jadi, atau apa sih yang boleh masuk situ tuh apa? Iya. Masuk Iya. kualifikasi nggak ya? Masuk kualifikasi nggak nih gitu? Itu gimana tuh Mama Yang? Jadi kalau kita bicara komunitas di desa itu kan amat sangat banyak ya. Iya. Mulai dari ibu-ibu PKK gitu Iya, ya. Terus hidroponik mereka ada iya, loh, Mbak. hidroponik itu mereka pun juga punya apa ya, kegiatan-kegiatan sebenarnya udah banyak gitu ya Iya. mereka. Nah, kalau pertanyaan Mbak Barin tadi misalnya komunitas arisan panci gitu ya. Iya. Bisa Karena Desa Cerdas ini kan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat ya Iya. yang berbasis digitalisasi gitu. Iya. Jadi kita berangkatnya dimulai dari pemberdayaan masyarakat dulu gitu. Sehingga ini kan kita sifatnya itu inklusif ya. Tidak ada pengecualian, siapapun itu boleh untuk memanfaatkan ruang komunitas digital gitu kan. Mungkin yang belum ada kemampuan digitalisasi gitu Iya. ya, mau bergabung itu dipersilahkan gitu. Karena apa nanti mungkin dari potensi-potensi mereka gitu ya, misalnya ada kelompok wanita tani gitu, Iya. mereka sudah punya kemampuan. Nah, nanti mau dikembangkan melalui digitalisasi gitu, sehingga itu bisa difasilitasi di ruang komunitas digital gitu. Jadi memang Gitu. kita nggak langsung ini hanya untuk teman-teman yang punya basic digital gitu ya, yang boleh memanfaatkan RKDD ini gitu. Iya, Tapi kalau iya. misalkan mereka punya keahlian gitu ya, keterampilan, itu boleh aja gitu. Dan itu nggak terbatas gitu ya, mau itu di bidang pertanian, perkebunan gitu ya, Bebas ya, atau Mbak. iya misalkan punya ekonomi kreatif gitu ya, bidang Iya. ekonomi kreatif itu silakan dimanfaatkan RKDD-nya gitu. Manfaatnya itu sendiri untuk masyarakat desa tuh apa sih Mbak, dengan banyaknya komunitas ini gitu, dibarengin di satu ruangan ibaratnya ya, mau itu bentuknya virtual, mau bentuknya fisik, itu manfaat yang akan dirasain buat desa tuh apa Mbak? Iya, kalau untuk manfaat RKDD itu sendiri ya, yang pertama harapannya sih itu tempat nanti teman-teman di desa gitu ya, masyarakat bisa melakukan ikut pelatihan-pelatihan gitu ya, peningkatan kapasitas SDM gitu. Kemudian mungkin kalau misalnya tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, misalkan mereka punya keahlian yang mau mereka share gitu ya, itu boleh dipersilakan gitu. Kemudian harapannya juga ya RKDD itu bisa jadi pusat data dan informasinya desa lah Mbak gitu. Jadi Iya, kalau betul, misalnya betul, di betul desa itu ya. gitu ya, masyarakat desanya butuh informasi gitu ya, butuh ya insight-insight gitu. Iya, data-data Mereka tinggal datang nih gitu gitu ke ya, iya RKDD bener. itu. Iya, Nanti iya, mereka iya. bisa memperoleh informasi gitu ya, memperoleh pokoknya ya benefit-benefit itu sebenarnya juga tujuannya ke masyarakat sih gitu Mbak. Jadi mungkin ya kurang lebih manfaatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya duta digital, kader digitalnya punya kreativitas lagi, itu mungkin bisa dikembangkan lagi gitu ya. Dalam arti contohnya gini, misalkan ruang komunitas digital ini mau mereka gunakan untuk bikin pameran gitu. Misalkan mau ada event-event desa. Nah itu bisa digunakan juga sih Mbak gitu. Jadi memang nggak kita batasi gitu ya. Karena kan memang ini kita benar-benar mau cari, ayo teman-teman duta dan kader gitu ya, dan pengelola ruang komunitas lain, bagaimana nih kira-kira kreativitas kalian gitu ya, inovasi-inovasi apa nih yang kalian akan buat di RKDD itu. Jadi berarti kita udah ngasih wadah nih, Desa Cerdasnya udah ngasih wadah, monggo dikembangkan sendiri. Masing-masing. Iya, iya. Oh gitu. Jadi kan sebenarnya kan banyak banget yang bisa didapat gitu ya Mbak. Kalau kata Mbak Mayang tadi manfaatnya banyak atau benefitnya banyak. Terus tadi juga tujuan-tujuannya gitu. Nah, kalau misalnya di RKDD nih, menurut Mbak Mayang siapa yang paling terbantu nih di sini? Ya, oke. Kalau untuk siapa sih gitu ya semacam penerima manfaatnya gitu ya. Jadi kan kalau kita lihat di program Desa Cerdas sendiri ini ada 6 pilar ya. Ada smart economy, smart living, smart government gitu ya. Kemudian smart mobility, smart environment dan lain-lain itu. Nah, itu kan kalau di desa biasanya sudah ada penggeraknya ya, misalnya nih tentang lingkungan gitu. Misalnya di desa sudah ada bank sampah gitu ya, atau TPS 3R. Nah, itu dengan adanya RKDD itu harapannya mereka tuh bisa meng-upgrade skill-nya mereka melalui RKDD itu gitu. Jadi kalau di ruang komunitas digital sendiri kan memang ini masih program ya yang dari kementerian. Kita memfasilitasi satu desa itu ada anggarannya gitu untuk mereka melakukan tadi pelatihan-pelatihan gitu, sehingga kira-kira masyarakatnya itu di desa itu
apa aja sih yang dibutuhkan pelatihan-pelatihannya gitu ya. Nanti bisa difasilitasi di RKDD itu gitu. Jadi mungkin banyak ya kalau misalkan kita mau lihat penerima manfaatnya tuh siapa sih gitu. Misalkan kalau di desa itu potensinya misalkan wisata gitu ya. Mungkin nanti kelompok sadar wisatanya juga bisa yang dilibatkan gitu kan. Pokdarwisnya mungkin nanti kalau misalkan mereka mau latihan e-ticketing gitu ya. Gimana caranya sih mempromosikan pariwisata di desa mereka gitu ya. Kemudian gimana sih kita misalnya nih sebagai turis yang mau datang ke desa itu kira-kira kalau mau beli tiket secara digital tuh gimana sih? Nah, itu sebenarnya bisa itu kan ada skill-skill, ada keterampilan yang harus dilatih gitu ya. Sehingga ya paling tujuannya seperti itu sih. Kita memang sasarannya ya masyarakat yang berbasis 6 pilar tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara smart ekonomi, mereka mau belajar digital marketingnya gitu. Itu kan sangat luas gitu ya, Mbak. Jadi kembali lagi tadi gitu ya, kita kan kalau desa cerdas itu ya berangkat dari potensi desa di situ apa aja sih gitu kan. Karena mungkin tiap desa itu pasti berbeda gitu ya. Misalkan di desa A itu mereka punya pariwisata gitu ya yang unggulannya. Kemudian di desa yang lain misalnya pertanian, itu mungkin pertanian, perkebunannya gitu. Pasti kan pendekatannya berbeda gitu ya. Jadi mungkin ya kalau dari kami, dari kementerian juga nggak pernah gitu ya yang kami request kalian harus bikin ini gitu. Karena mungkin salah satu prinsip desa cerdas itu bottom up ya, artinya dari bawah nih, ide apa sih dari teman-teman di desa gitu ya. Apa kegelisahan apa nih? Betul, potensinya mereka. Betul. Jadi kita juga nggak pernah kasih arahan yang kalian desa ini harus ini, kalian harus ini, nggak gitu sih. Jadi memang kita open gitu ya, terbuka dan tadi inklusif gitu ya. Ibaratnya kalau di desa mungkin ada kelompok disabilitas gitu ya atau kaum marginal, yaitu harapannya juga dilibatkan lah gitu di dalam RKDD itu. Jadi kayak SDGs lah ya. Itu dong yang gue paham no one left behind. Tahu? Ya yang dia itu kan terpinggirkan gitu kan ya. Jangan dikotak-kotakan. Iya, betul. Pokoknya semuanya sama lah gitu. Gitu. Nah terus gini Mbak, semua kan ada masanya ya. Program pemerintahan pun kan seperti yang kita tahu ada masanya toh Mbak gitu. Ini pasti ada berakhirnya. Ini kapan kira-kira berakhir? Per 1 tahun ya Mbak RKDD ini? Kalau dari programnya per fase itu kan 2 tahun ya. Tapi karena keterbatasan waktu mungkin ya ini kan kita di 2024 ini terakhir. Jadi ya sampai tahun ini aja sih Mbak gitu. Nah setelah tahun ini ibaratnya kan ada pemberian tahta langsung udah nggak kita dampingin nih estafet gitu langsung ke desanya gitu. Nih monggo kita lepas gitu. Nah setelah itu swasta boleh nggak ikut bantu di RKDD itu atau boleh ikut kerjasama nggak di RKDD itu? Ada pembatasan ke situ nggak? Gimana tuh Mbak? Jadi kalau kita lihat ya di program Desa Cerdas itu kan salah satunya ada namanya jejaring Desa Cerdas ya. Dalam arti sekarang walaupun kita kasih dukungan operasional itu per desa, mereka itu ya jangan hanya menunggu dari kita aja gitu. Artinya mereka harus berjejaring ya, mencari mitra-mitra sekiranya apa sih yang ada di dekat desa kalian gitu. Misalnya di desa situ ada perusahaan swasta nih Mbak gitu ya. Nah perusahaan swasta itu kan biasanya mereka punya corporate social responsibility ya, CSR gitu ya. Nah apabila misalkan si swasta ini mau bantu gitu ya melalui CSR-nya tadi, ya itu sangat dipersilahkan gitu ya. Karena justru itu lebih bagus Mbak gitu kan. Karena memang kita sampai 2024 nih Mbak gitu ya. Nih bayangin aja dutanya sudah diberangkatkan ke Jakarta. Kadernya juga dikasih gitu ya. Dikasih pembekalan, dilatih gitu ya 10 hari. Ya kan sayang aja gitu ya Mbak kalau misalnya programnya selesai, kemudian desa cerdasnya juga sustain gitu kan. Nah, untuk menjaga sustainability-nya itu salah satunya tadi mereka melakukan jejaring dan itu nggak terbatas kepada swasta aja gitu. Misalnya di kabupaten ya, tingkat kabupaten ada perguruan tinggi gitu. Itu bisa mereka nanti kerjasama gitu ya. Mungkin dalam hal KKN-nya ya, kuliah kerja nyata gitu ya. Biasanya kan kalau kampus-kampus tuh ada KKN ya, ada program KKN. Jadi
bisa aja gitu ya pendampingan RKDD-nya tuh Iya. kerjasama dengan ya tadi mahasiswa atau dosen. PPM-nya, Iya, PPM ya Mbak. betul. Kemudian mungkin dari badan usaha milik daerah gitu ya atau BUMDes gitu ya, itu bisa banget gitu ya untuk mendukung keberlanjutan RKDD ini gitu. Karena ya ini kan namanya program pemberdayaan masyarakat ya Mbak, yang kita Iya. tahu mungkin program itu banyak sekali ya Iya. yang ada di kementerian. Betul. Tapi ya gimana caranya sekarang program yang kita jalanin ini harus ada sustainability-nya lah gitu. Betul. Jangan sampai udah cukup situ Berakhir aja aja gitu. gitu. Karena Iya. ya kita juga mungkin banyak gitu ya anggaran-anggaran yang sudah habis gitu ya. Maksudnya yang penting tuh ada hasilnya gitu Iya, lah ya. betul. Heeh. Jadi jangan hanya, berarti kan kalau sekarang kita suapin ya Mbak ya. Iya, betul. Ada anggarannya, ya Mbak, ada anggaran operasional itu Mbak berapa Mbak katanya? Satu desa itu 20 juta. 20 juta. Iya. Tapi itu ada mekanismenya ya, tolong jangan digoreng. Itu ada mekanismenya Iya. ya Mbak ya. 20 Nggak tahu juta itu 20 bukan juta dikasih. bukan blok itu enggak. Iya, Kalau iya. mau tahu nanti bisa konsultasi. Iya. Nanti ada infonya ke Mbak Mayang nih nomor atau kayak Itu gimana gitu. sangat rigid sih Mbak, karena gini, kita itu 20 juta nggak langsung ngasih full ya, karena teman-teman harus ngajuin proposal dulu nih gitu kan, kegiatan apa sih yang mereka usulkan gitu Iya. kan. Kalau misalnya sekiranya kegiatannya nggak ada hubungannya sama Smart Village gitu ya, sama Iya. desa Nggak cerdas, mungkin. itu pasti kita tolak proposalnya. Dan mereka ya oke, nggak bisa oke. gitu, mereka Iya, iya. harus tetap on the track gitu. Apa sih konsep desa cerdas gitu kan, apa sih ya tadi yang aku sebut ya 6 pilar itu, Iya. ya harus mengerucut ke sana gitu Iya, loh. Kalau enggak ya Walaupun udah ditolak. iya betul, walaupun ya mungkin kreativitas mereka berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada contohnya kayak misalnya kegiatan digital marketing. Ya itu mau diapakan itu kan sesuai kreativitas masing-masing ya Mbak. Iya, Nggak mungkin benar. pelaksananya itu sama gitu, Iya, walaupun iya, temanya benar. itu ya sama digital ya marketing gitu. gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi emang nggak serta-merta dikasih, dijejelin gitu Iya ya, betul. disuapin. Karena mungkin ya kalau dulu Bu Kapus itu selalu bilang ya, Bu Helmi selalu bilang, ini hanya pemantik saja loh teman-teman. Jangan sampai kalian hanya puas gitu ya, hanya segini terus kalian puas udah gitu. Nanti Selesai. setelah programnya berakhir semuanya selesai gitu. Artinya ini pemantik ya, ini cuma mancing doang nih, Iya. gimana caranya gitu ya. Iya, betul. Nah tapi mungkin kalau yang aku lihat teman-teman Duta Digital juga beberapa sudah agak kreatif gitu ya Mbak. Iya, ya. Dalam arti misalkan 20 juta itu, mereka tuh itu bisa diirit-irit gitu. Gini, contohnya ya kalau misalnya satu kegiatan itu mereka misalkan nggak menganggarkan konsumsi. Karena apa? Iya. Konsumsinya itu nanti dibantu tuh Mbak dari perusahaan swasta Iya. gitu. Jadi kan jadi ngirit ya. Iya, bener, Anggarannya bener. bisa digunakan Kan untuk Anggaran yang kegiatan 20 lain. juta itu, bilang. iya, anggaran Iya, 20 juta itu paling cuma kepake berapa Iya gitu betul. ya. Mungkin yang tadinya cuma 4 kegiatan ini bisa lebih kan, Iya, karena mereka bener-bener. ya kreatif sih menurut Iya, aku bener-bener. gitu. Oh, itu Jadi nggak- berjalan Mbak di desa udah? sudah ada. Udah banyak Iya, yang karena kan kayak kita gitu. fase 1 sudah selesai ya. Kemudian fase 2 dan fase 3 nih sekarang yang lagi ongoing gitu. Nah, fase 3 pun ini baru mau mulai karena kemarin kader digitalnya baru selesai bimbingan teknis gitu. Iya. Tapi Mbak Mayang dengan usaha sebegitu besar, dengan peluang yang besar juga, terus manfaatnya sebegitu banyak, ada nggak sih hambatan-hambatan untuk membangun RKDD ini Mbak? Oh, hambatan ya. Kalau secara teknis mungkin hambatannya biasanya ya kalau di desa itu ada kelompok-kelompok yang sekiranya belum terjaring gitu ya. Artinya sebenarnya ada nih komunitas di desa gitu, tapi mereka nggak tergabung di RKDD-nya gitu. Nah itu kan sangat disayangkan ya. Iya. Kadang ini sih Mbak kayak misalnya mereka suka merasa nyaman gitu ya. Ini saya udah punya komunitas dari lama gitu. Iya. Padahal dengan Bulan adanya gue ada juga daripada Iya. lu gitu ya mungkin ya. Iya. Padahal dengan adanya RKDD ini ya, harapannya itu ya bukannya kita baru terus menyingkirkan yang lama gitu. Iya, Tapi iya, gimana benar. caranya yang lama ini ya kita sama-sama kolaborasi Iya, gitu. benar. Tetap kita Bersinergi sinergi lah ya. Iya, bersinergi Gimana lah ya. caranya Iya, gitu. benar. Harapannya seperti itu sih dengan adanya RKDD yang baru ini. Ya karena kalau Anda gimana ya? Gue baca apa ya? Kalau kita mau berjalan sampai ke tujuan, berjalanlah sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau berjalan jauh dan sampai ke hal yang lebih besar, berjalanlah bersama-sama. Wih, quote of the day. Tumben-tumben loh. Keren nih, udah bisa jadi fasilitator BIMTEK ini. Fasilitator. Quote Nanti of the fase day. ketiga ya. Berarti Fasilitator. tadi kalau kata Mbak Mayang, banyak nih misalnya komunitas-komunitas yang
sebenarnya belum terjaring gitu. Mm-mm. Nah itu solusinya seperti apa Mbak? Kalau misalnya ada hambatan-hambatan teknis seperti itu Mbak? Ya, mungkin kalau kayak gitu ya, solusinya satu aja sih, kadernya harus lebih Proaktif. jauh sosialisasinya gitu. Artinya kalau misalkan ada komunitas yang belum kejaring itu kan takutnya ya mereka belum tahu informasi adanya desa cerdas Iya, gitu ya, bener, belum bener, tahu bener. informasi RKDD itu apa sih gitu ya, Iya, benefitnya manfaatnya apa apa? dengan Iya, kita betul. gabung dengan kalian Iya. gitu. Karena kan sebenarnya kalau di RKDD itu sendiri ya, itu tuh bener-bener ada SK-nya loh dari kepala desa. Jadi bukan ala-ala RKDD gitu, nggak gitu. Emang iya, secara legal bukan ya. ala-ala ya, Wak. Iya, Iya, bener. Bukan ala-ala. Emang Secara- ada struktur, secara legal tuh iya, lebih ada. kuat ya sebenarnya Iya, ya. jadi ada 2 nih SK pembentukan ya ruang komunitas digital. Biasanya tuh nanti Pak Kades gitu ya atau kepala desanya itu nanti menunjuk gitu. Misalkan ruang perpustakaan desa menjadi ruang komunitas digital misalnya gitu. Kemudian yang kedua itu ada SK yang isinya itu kepengurusannya gitu. Jadi di RKDD ini sendiri bukan hanya duta dan kader digital aja nih Mbak yang bergerak. Mereka hanya memfasilitasi aja. Iya, benar. Nah, ketika mereka melakukan pemetaan gitu ya, Iya. mana aja sih yang mau bergabung di RKDD gitu. Misalkan di desanya ditemukan tadi ada kelompok tani, kemudian ada Pokdarwisnya. Iya. Nah, itu nanti diambil aja perwakilannya. Misalkan koordinatornya siapa, nanti dimasukkan ke dalam SK gitu. Jadi ya benar-benar perwakilan aja gitu ya, sehingga nanti kalau misalnya mau buat perencanaan kegiatan gitu ya, Iya. yaitu benar-benar partisipatif sih Mbak gitu. Iya. Karena kan semua sumber itu kan Iya, ikut ya bergabung betul, gitu ya, mau yang betul. dari tadi wisata gitu ya, Iya. perkebunan, pertanian itu semuanya Semuanya ada. diharapkan ada gitu. Jadi benar-benar nanti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu ya sesuai dengan kebutuhan komunitas. Bisa gitu. jadi mungkin kalau itu komunitasnya udah dirasakan manfaatnya bisa masuk ke Musdes juga ya Mbak ya. Bisa Iya, ada betul. penganggarannya Iya, juga loh buat misalnya taninya ternyata besar Mm-mm. pertaniannya gara-gara kita punya RKDD di situ. Nah, ternyata itu akhirnya memunculkan sebagai pemantik-pemantik supaya udah coba deh Mbak dibawa ke Musdes nih gitu. Betul. Kan jadi betul. pendapatannya lebih dari 20 juta yang tinggi. udah kita kasih Iya, itu toh iya, betul. gitu. Ih keren banget. Mbak penasaran emang dikasih komputer bener? Ini kan yang heboh nih ya, sodako komputer. Itu gimana Mbak? Iya, jadi memang Jadi saya kalau pihak netral ya. ya memang kalau dari kementerian itu Iya. kan dukungannya itu kan gak hanya sebatas tadi untuk kegiatan pemberdayaan ya atau pelatihan gitu, tapi dari kementerian itu juga memberikan dukungan berupa komputer Iya, ya, ada PC dan printer. fisiknya ya. Iya. Iya. Tapi ini jadi polemik gitu ya, Mbak Baren. Oh gitu. Kenapa sih gitu? Nah rame nih yang polemik gimana Mbak? Ya, Mbak, Nggak, jadi gimana? gini, Biar mungkin lurus nih, iya, biar lurus ya. mungkin Jangan teman-teman digoreng ya, aja. makanya mungkin teman-teman ya atau ya pokoknya semua orang itu taunya simple gitu ya, dalam arti kalau ya kayak kita butuh komputer, terus kita tinggal ke ambasador gitu ya, datang ke toko, beli, Mbak mau yang ini gitu, beli langsung bawa pulang angkut gitu ya. Bener. Sebenarnya kan nggak sesederhana itu gitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah program Desa Cerdas ini kan loan ya Mbak, bantuan Iya. dari luar negeri. Iya. Minjem loh, ini kita ngutang loh. Iya sih bener. Iya, ngutangnya juga bukan sama Mbak Baren Iya, gitu bener. kan. Yang Mbak pinjem dong gitu Iya kan. bener ya. Ngutangnya Bayarnya sama next. orang Amerika Mbak. Bener. Di World Washington. Bank ya. Di Iya. Washington ya. Buset, jauh bener. Mali. Iya. Iya bener. Itu Mbak. Jadi semua kegiatan Desa Cerdas ya, proses-prosesnya itu harus berdasarkan persetujuan dari Bank Dunia. Oh, iya. Jadi nggak bisa tuh, misalkan kita besok mau ngadain apa gitu ya, terus kita langsung mentang-mentang kita udah dipinjemin duit nih Mbak Iya, gitu. bener. Beda ya Mbak, kita Iya, kan bener. biasanya pinjem duit ya udah terserah gue dong mau buat Iya, yang apa. penting lo gitu. bayar kasarnya Iya, gitu ya. nah ini kita udah minjem duit, Iya. diatur lagi kan, Iya, nggak betul. boleh ini, nggak boleh itu, Iya, disuruh bayar betul. lagi Bener, gitu kan. bener. Masa pinjam nggak disuruh bayar ya? Iya makanya. Curahan hati nih. Iya bener. gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, misalnya kita cuma beli satu komputer, mungkin jumlahnya nominal itu cuma sedikit gitu ya Iya. Mbak, misalkan paling berapalah gitu. Nah, ini kan lokus Desa Cerdas ada 3.000 desa. Iya. Bayangin aja misalkan harga komputernya 20 juta nih, Iya. dikali 3.000 desa udah berapa Mbak?
Astagfirullah, berapa Bri? Ya kan langsung ya. Berapa Mai? Mai, tolong Mai. 6 Ya, M. pokoknya 60 M. nominalnya Apa, kan fantastis 60? ya, jadi bener-bener Wow. kayak wah luar biasa nih, besar banget gitu kan. Saya ngebayangin duitnya semana aja nggak bisa gitu Mbak. Ruangan kita yang 2 hektar ini aja nggak Iya, bisa saking kayaknya ya. banyaknya. Benar-benar. Jadi mungkin kalau selama ini desa tuh selalu nanya gitu ya, mana katanya mau dikasih komputer gitu. Kadang desanya juga nggak tahu kalau kita butuh proses yang amat sangat panjang gitu Mbak. Iya. Dari kementerian harus ke World Bank gitu ya, ke Bank Dunia gitu. Terus itu baru misalnya satu dokumen nih Mbak, kita Iya. bikin satu dokumen gitu, kita koordinasi sama Bank Dunia. Iya. Kira-kira mereka setuju nggak gitu? Kalau nggak, ntar diganti lagi. Terus Iya. nanti terus kita udah selesai revisi, kesana lagi, ntar revisi lagi, terus revisi lagi. Itu ya udah panjang Mbak satu dokumen, bayangin aja satu dokumen. Nah kita kan udah pengadaan itu juga dokumennya banyak kan Iya. gitu ya, apalagi Aku lihat Mbak, satu daerah aja, satu kabupaten bisa Iya, segini ya Mbak. Cuma ya. satu ya. itu satu gitu kan. kabupaten. Kan itu bagian caparkonya. Caparkonya kan. Kok nggak beres-beres ini nggak caparko nih. Iya. Ya Nah Allah. makanya itu aja butuh waktu yang amat sangat panjang gitu ya Mbak. Iya. Nah kemudian misalkan udah oke gitu ya dari Bank Dunia. Nah kita kan juga harus melalui lelang gitu ya, karena tadi besarannya Karena luar anggarannya biasa besar gitu sekali, ya, iya. kita harus lelang. Nah kemarin itu lelang ya butuh waktu 2 bulan Mbak, sekitar 2 Iya. bulan. Itu pun ya bener-bener 2 bulan tuh nunggu gitu, kita Iya. nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak gitu Iya. kan. Itu aja berarti udah berapa bulan gitu Iya, kan. benar-benar Nah terus udah gitu nanti lelang, setelah itu udah tahu gitu ya Iya. sama pemenangnya gitu ya, pihak ketiganya. Nanti ya mereka langsung belanja gitu kan. Nah setelah belanja pun itu, setelah barangnya ada, kita nggak langsung oke kirim gitu. Iya. Benar. Kita harus cek satu persatu. Bayangin temen-temen aku ya, kebetulan aku nggak ikut waktu itu. Temen-temen aku sampai malam ngecekin itu barang satu persatu Mbak. Sesuai nggak? Karena kan kita punya spek ya. Ada spek-speknya ya. Ada speknya dong gitu ya. Speknya pun sesuai juga nggak? itu kan harus melalui persetujuan dari Bank Bank Dunia Dunia tadi dulu ya. gitu. Iya, Jadi benar. sangat panjang ya dan sangat banyak lah dokumen-dokumen yang prosesnya. harus direview sama mereka gitu. Kemudian tadi ketika barangnya udah oke gitu ya, ya baru bisa didistribusikan. Iya. Dikirim. Itu pun ya dikirimnya berarti kan satu-satu gitu. Bertahap jadi ya Mbak ya. Bertahap, iya. Benar-benar. Kemarin itu fase 1 itu baru 235 desa ya Mbak. Itu pun Fase 1. iya fase 1. Persennya belum ya. Iya, nanti yang setelah ini fase 2 dan fase 3 ini digabung Mbak gitu ya. Ada Sisa itu berarti 2.700-an ya. Sekitar 2.700. Wow. Masih banyak. Iya. Nggak tahu sih 2.700 itu nanti berapa truk yang Saya juga dengernya bingung ya Iya, Mbak, ya Allah. Jadi sebenarnya yang mudah-mudahan. bikin rame seperti itu sih Mbak. Dutanya kan kadang aduh udah ditanya ini sama Pak Kadesnya gitu ya, disangka kementerian bohong ya gitu ya. Dapat komputer. Padahal kita di sini wah Pusing. Udah pusing pontang banget panting gitu. ya, Mbak. Iya, Iya, pusing benar. banget. Bukannya mereka nunggu lama terus kita diem-diem aja di Iya. sini gitu. Karena ya tadi prosesnya itu amat sangat panjang. Panjang. Mungkin kalau misalnya anggarannya itu enggak loan tadi ya, Iya. sumbernya enggak pinjaman luar negeri, Iya. Mungkin agak lebih cepat. enggak Ribet ini ya. kompleks itu gitu ya, Nggak sekompleks lebih itu. simpel lah gitu ya. Kalau misalkan ya kita punya anggaran dari kementerian nggak harus pinjem-pinjem nih gitu. Karena ini pinjem. Karena ini jadinya pinjem gitu ikuti ya. prosedurnya. Iya, karena Prosedurnya pinjem panjang dan- banget. Dan namanya juga pinjem, kita sebenarnya ditalangin dulu pakai rupiah murni ya, pakai uang, maksudnya uang Indonesia dulu kan, uang pemerintah Indonesia dulu. Jadi memang tahu aku proses BMN ini jatuhnya BMN juga kan Mbak? Oh iya, nah Iya, itu kan baru ini. pengadaannya Mbak Heeh. gitu, belum lagi BMN-nya Nah iya, gitu itu ya. ribetnya. BMN Nabila itu Nizali. jadi itu semua udah ada di Juknis gitu ya Mbak. Iya. Jadi semua yang kita lakukan itu ada sudah juknisnya. diatur di dalam petunjuk teknis. Mm-mm. Ya. Jadi ya benar-benar ya itu sesuai regulasi seperti itu gitu ya. Progres-progresnya step by stepnya seperti Iya, apa gitu iya. ya. Nah yang terakhir ini agak ribet ya tadi BMN itu. Karena kan Yes. kita memberikan PC ini dan printer itu harapannya untuk masyarakat ya. Memang Iya. itu untuk masyarakat Betul, tujuannya. betul. Jadi misalnya desa itu banyak masyarakat yang belum melek teknologi gitu ya. Pengen jualan tapi belum bisa bikin email misalnya. Itu kan permasalahan Iya, yang harus benar-benar. diselesaikan gitu. Benar. Nah, dengan adanya desa cerdas, dengan Iya. adanya
dukungan tadi berupa komputer dan printer, harapannya itu bisa jadi solusi gitu. Iya. Nah, kemudian kalau kita baca regulasi di peraturan Menteri Desa tentang bantuan ya, Iya. itu entitas terkecil itu adalah desa, pemerintah desa, dalam arti kita hibah itu nggak bisa langsung ke masyarakat atau ke ruang komunitas digital, tapi kita Jadi harus ke menghibahkan desa. ke pemerintah desa. Setelah itu Oh. nanti pemerintah desanya yang melakukan hibah ke ruang komunitas digital, sehingga komputer itu ya udah punyanya RKDD, silakan dimanfaatkan gitu ya, ya pokoknya dijagalah gitu. Kalau kemarin aku pas ngajar gitu ya, itu pesan aku itu sih Mbak gitu ya. Ini kan kita effortnya udah lumayan Udah parah gila-gilaan banget lah nih ya, gitu iya kan. benar-benar. Mohonlah nanti kader digital gitu ya. Karena kan kalau duta kan mereka mobile ya, ada di Iya. kabupaten. Jadi yang sehari-hari di desa itu kader digital. Jadi harapannya kemarin pesan aku ke teman-teman kader, mohon dijagalah kalau misalnya nanti komputernya sudah ada gitu ya. Jangan sampai ya kita di Bisa sini udah gunakan. susah gitu Iya. ya, terus nggak dijaga dengan baik, itu kan sayang banget gitu Mbak. Betul. Jadi ya kita dengan adanya program Desa Cerdas yang pengennya memelekan Mencerdaskan lah ya, kemampuan benar. masyarakat di bidang literasi digital, ya bisa tercapai dengan adanya PC dan printer itu gitu Mbak. Jadi memang harus bersinergi. Iya, sebenarnya memang penting PC dan printer itu ya, karena kalau misalkan ini kan kita bicaranya desa cerdas gitu ya, pendekatannya digital gitu. Kalau misalnya masyarakatnya nggak praktek, itu kan ya kasihan gitu loh, cuma teori-teori harus ini gitu. Seenggaknya ya tadi ya Mbak, yang simple-simple, yang dasar-dasar gitu ya, misalkan belajar Microsoft Word, Excel gitu ya. Ngetik dulu, Mereka bisa lah gitu. Bikin misalnya mereka mau bikin daftar menu, Iya, mereka dagangan mereka kan iya. butuh komputer Butuh juga. komputer. Minimal dari yang belum tahu jadi tahu. Iya, betul. Ya ampun. Berarti sebenarnya kalau aku rangkum dikit ya Mbak, si RKDD ini kan menjadi salah satu program dari program besar itu adalah Desa Cerdas ya Mbak ya. Nah, Desa Cerdas itu selama 3 fase yang udah dilakukan ini udah memberikan bantuan dari sisi pengembangan SDM-nya ya Mbak, pelatihan-pelatihan gitu kan, ke Peningkatan duta, peningkatan skill. Terus ke duta, ke kader, dan terakhirnya itu ibaratnya kayak output terakhirnya itu memang di RKDD ini ya Mbak ya. Keluarlah bantuan komputer, jadi ibaratnya apa yang sudah diberikan, ilmu-ilmu yang sudah diberikan di Jakarta, dititipkan ke duta dan di kader, sama mereka bisa ditransfer lagi ke masyarakat desa. Dengan salah satunya bisa praktek sekalian menggunakan komputer di desa gitu. Jadi fasilitasnya itu bisa bermanfaat. Iya betul, keren. Mama Yang, rencana ke depannya seperti apa nih Mbak? Rencana ke depannya? Iya. Kalau sekarang sih saya jalanin aja ya Mbak. Kalau nanti mungkin udah serius gitu ya. Beda ya? Ini rencana ke depan RKDD. RKDD melakukan rencana ke depan kehidupan ya. Agak beda gitu ya. Gitu. Iya bener. Ini template-template pertanyaan anak zaman sekarang gitu. Kita gimana rencananya? Ya lihat aja nanti. Jalanin dulu aja. Jalanin dulu aja. Buat RKDD. Iya pantesan. Ya pertanyaan yang tadi gitu ada di Juknis ada semua, ini doang nih kayak pertanyaannya. Makanya gue bingung apa ya? Karena rencana kayak jalanin dulu sih. Ntar kalau udah klop gitu ya, mungkin bisa lanjut. Tapi beda ternyata. Beda. Itu juga kalau lanjut kalau nggak ada yang ngikung ya. Terus Mbak gimana rencananya nih Mbak? Ini buat RKDD ya. Jelas dulu nih buat RKDD ya. RKD, kalau buat RKDD rencana ke depannya mungkin tadi ya Mbak, jangan sampailah RKDD ini selesai di 2024 ini, mentang-mentang nanti programnya udah nggak ada dari kementerian gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan bicara RKDD ini ketika kita ngajar di BIMTEK ya, teman-teman duta kader itu kita udah menyampaikan gitu ya, ini ada rekomendasi untuk pengembangan RKDD kalian gitu. Entah itu nanti dilanjut dengan desa gitu ya, kemudian dilanjut dengan BUMDes, atau mungkin ada pihak-pihak swasta, atau ya tadi Mbak gitu ya, ada perguruan tinggi yang mau ngebantu lah gitu ya. Betul. Karena yang aku tahu ya, perguruan tinggi itu kan salah satu tugasnya untuk pengabdian masyarakatnya ya gitu. Jadi cocok banget nih sebenarnya dengan mereka ngebantu adanya program Desa Cerdas kita gitu melalui RKDD ini gitu. Jadi mungkin ya rencananya seperti itu sih Mbak gitu ya. Jadi
kalau misalkan tahun ini sudah ada pelatihan-pelatihan gitu ya, pengennya nanti tahun depan gitu nanti masih ada lagi pelatihan-pelatihan lanjutannya gitu misalnya. Iya, Ada jadi nggak stop di keberlanjutan. sini aja lah Betul. gitu. Iya sih benar, yang penting sustainable-nya itu ya Iya, betul. tercapai. Karena ini ya Mbak, kalau misalkan kita lihat effort orang-orang kementerian ya, ini memperjuangkan program ini luar biasa Luar gitu biasa ya. ya, Mbak. Kayak tadi yang Iya aku sih bilang, banget. kita mau apa dikit harus laporan ke WB, ke Bank Dunia ya. Harus Ada persetujuan mereka transparansi. juga gitu. Iya. Jadi ya pengennya program ini bisa sukses lah gitu, bisa jadi apa ya, bener-bener jadi pilot project lah yang Iya, bisa bener. nanti diduplikasi sama desa-desa lain gitu. Karena kan memang ini 3.000 lokus ini kan ya buat pilot project kita ya. Iya. Misalnya ini berhasil, ya ini kita udah punya model loh desa Iya, cerdas seperti apa. betul. Silahkan nanti desa-desa lain bisa mengadopsi lah seperti itu. Iya, jadi Iya. nggak sia-sia ya. Berarti seandainya Pelatihannya nggak sia-sia. Desa Cerdas ini, menurut aku ya pribadi, Desa Cerdas ini menjadi salah satu program yang nanti ibaratnya kalau jadi program percontohan ya, itu akan mengangkat 2 instansi, Kementerian Desa of course tempat kita bernaung dan juga WB. Iya, betul. Kementerian Desa berarti berhasil memanfaatkan dana loan yang besar ini sehingga menjadi sebuah program yang memang dirasakan manfaatnya dan sustainable ya Mbak. Iya. Dan World Bank pun nggak sia-sia gue minjemin duit ya Iya, gitu. betul. Karena menurut aku ya penyakitnya program tuh apa sih? Penyakitnya program satu-satunya menurut aku ya, Iya. tidak adanya keberlanjutan. Yes, Jadi bener lagi. mau di satu kementerian aja mungkin ada beberapa program gitu ya. Iya. Nanti program tahunnya selesai, programnya udah selesai juga. Itu kan Terbengkalai. ya iya. Terus mau buat apa lagi gitu loh Mbak. Iya. Nanti ada program lagi gitu lagi. Jadi Iya, bener, kayak bener. apa ya? Ya sayang aja sih gitu Mbak. Iya, Mungkin bener-bener. kita juga selama ini dari segi anggaran gitu ya, SDM, waktu itu kan udah banyak terbuang gitu ya. Betul. Pengennya- Dikorbankan. Iya, betul. Jadi pengennya ya dengan adanya program Desa Cerdas ini gitu ya, dan Iya. effort-effort yang sudah dilakukan oleh banyak pihak gitu Betul. ya. Karena kita Melibatkan kan banyak semua pihak. kolaborasi terus gitu. Kita Iya. koordinasi, kerjasama terus gitu. Bukan kita doang gitu. Bargaining. Iya, makanya pengennya sih ada hasilnya lah gitu. Pasti, buat pasti. kebanggaan Kementerian Desa sendiri. Nyambung nih Mbak sama Ya Allah. Gimana? Gimana? Ya Allah. Nyambung nih Mbak sama pernyataan dari Mbak Mayang tadi. Ini kalau misalnya nih Sobat PDKT di rumah kepengen nanya-nanya nih, apalagi atau kontaknya gitu ya mau nanya kemana. Utamanya nih kalau nanti program PD-nya udah selesai, udah berakhir gitu. Nanyanya kemana Mbak? Ke Mbak Mayang kah? Iya, benar. Oke, Di iya. spam gitu ya Mbak Mayang. Waduh, Kebanyakan banget tuh yang dong. nanya, kalau aku chat ada yang mangga gitu. Jadi Mbak rencana kita gimana? Rencana ditanya lagi rencana ke depannya. Ada rencana kita ke depan gimana? Bu ya suaranya gimana? Kalau aku chat ada yang mangga. Kebanyakan gitu. Iya. Kalau menurut aku ya, selama ini aku sih selalu open ya. Bahkan aku jam 10 malam tuh masih ada yang nelpon loh dari duta digital atau kader. Serius, ini serius banget. Biasanya weekend, weekday itu tuh nggak kenal waktu. Itu ada WA gitu ya, ada telepon. Itu pasti gitu kan. Dan aku selalu open gitu. Kalau misalnya emang aku belum tidur gitu ya, aku pasti jawab gitu kan. Masya Allah. Kecuali kalau memang aku lagi nggak bisa angkat telepon gitu ya, Iya. pasti aku bilang mungkin chat dulu gitu kan. Tapi ya aku sebisa mungkin gitu ya, mungkin mereka juga menghubungi aku kan butuh informasi-informasi gitu ya, butuh Butuh apa kepastian, namanya, jawaban. iya pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya makanya di situ aku ya menghargai mereka lah gitu, pasti aku jawab gitu ya. Kemudian kalau untuk tadi pertanyaan Mbak April ya, kenapa sih gitu ya, jangan apa namanya fokus cuma hubungi aku gitu. Namanya kita di kementerian ya, aku nggak tahu misalnya mungkin bulan ini masih di pusdaing, nanti bulan betul. depan gitu ya ada rolling atau apa, itu kan enggak, maksudnya itu udah biasa terjadi di kementerian gitu kan Mbak sih, gitu. iya. Jadi lebih pastinya mungkin buat Pusdaing kali. ya buat siapapun gitu ya yang butuh informasi-informasi tentang desa cerdas, langsung aja hubungi Pusdaing gitu. Nanti Instagramnya dicantumin di sini. Bisa lewat Instagram, Pusdaing. betul. Instagram, email gitu Iya, ya. betul. Jadi bukan berarti aku nggak mau dihubungi gitu ya, tapi Jadi, Atau so far keselaras boleh ya?
Hah? Selaras ada masalah apa nih? Enggak lah, Oh, udah iya. di pusdaing aja gitu. Jadi jangan jam 10 malam ngechat Mbak Mayang ya. Iya, Meskipun iya, fast benar, respon ya. benar. Ya enggak, maksudnya gini, kalau misalnya untuk sekarang-sekarang ini ya, biasanya kan ya bukan dari aku doang gitu, Iya. tapi teman-teman yang lain mungkin juga dihubungi sama teman-teman duta digital, Mm-mm. kader gitu. Ya tapi tadi sama juga teman-teman aku gitu ya, sama kayak aku juga, ya kita belum tentu gitu ya ada di detik pusdaing ini terus ada gitu. di sini belum tentu ke Makanya ya depan. baiknya ya langsung aja di pusdaingnya gitu. Oke, jadi kita udah ngerti nih ya Iya betul. tentang DD, RKDD. Ruang Oke. Komunitas Digital Desa. Desa. Oke. Keren. Terima kasih loh Mbak Mayang. Iya, terima kasih loh Mbak Mayang, ini Iya, pencerahan sama-sama. sekali loh ini. Ya sangat cerah. Ya, yang sangat cerah. Kita banyak yang ngobrol terus lepas juga ya. Aku Betul. ngerasa hari ini kita lebih lepas ngobrolnya. Oh ada pembanding ya ini. Emang yang nggak lepas yang mana? Jangan ada ya? begitu dong. Oh, Kemana nih hashtag kameranya? YTTA ada ya, oh. Ya, hashtag kata April gimana? YTTA. YTTA. Yang tahu-tahu aja. Oke, Mbak Mayang, terima kasih banyak sudah Iya. berkenan hadir di sela-sela kesibukannya yang bejubel banget. Enggak lah. Bejubel banget loh. Sebagai agen perubahan. Iya, betul. Sebagai fasil yang Fasilitator. selalu dihubungi terus sama duta dan kader-kadernya. Terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. bisa konsisten terus, Mbak. Semangatnya tuh kerasa gitu loh kalau Mbak Mayang sama teman-teman yang lain, menurut aku tuh semangatnya Nular ke kerasa. kader dan juga duta digital semuanya gitu. Amin. Ya. Ke kita juga. Amin, amin, Oke. ya. Oke. Nah, episode kali ini, episode PDKT akan tayang di YouTube channel BPI Kemendas PDTT setiap hari Jumat jam 5 sore. Iya, jangan lupa di like, Komen subscribe, dan share. dan klik lonceng merahnya. Nah, kalau Sobat PDKT kepengen membahas nih tema-tema yang menarik, boleh langsung tulis di kolom komentar kita nanti. Siapa tahu akan kita bahas di next episode. Asik. Oke deh. Akhir kata saya Badan Ronevika. Saya April. Dan Saya Mayang. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye. PDKT Makin dekat dengan desa. Mbak Mayang, terima kasih. Terima kasih.